Dalam episode lalu kita melihat kuasa Nova dan Blizzard tak jadi muncul, namun digantikan dengan fusion baru Boboiboy Sopan. Nah, sambil nunggu episode 5 rilis, yuk bareng-bareng kita bahas terkait hal ini. Let's go! Jadi kemunculan Sopan di episode kali ini memang belum bisa ngalahin hype-nya pertarungan dua Boboiboy yang hampir mencapai kekuatan tahap ketiga di episode sebelumnya. Tapi bukan berarti episode 4 ini gagal bikin penonton terkesan. Justru sebaliknya, kemunculan fusion Sopan jadi momen menarik yang nunjukin sisi baru dari cerita. Bikin suasana jadi lebih segar dan bikin fans penasaran sama kelanjutan konfliknya. Walau aksinya nggak seintens episode sebelumnya, vibe-nya tetap seru kok dan punya daya tarik tersendiri yang nggak kalah keren. Nah, mungkin alasan kenapa hal itu bisa terjadi karena dari awal kita udah di-spill lewat teaser yang nunjukin kemunculan fusion Sopan. Jadi pas momen dia beneran muncul di episode ini, rasa excitednya udah nggak terlalu tinggi lagi. Soalnya kita udah tahu duluan kalau Boboiboy Sopan bakal muncul. Beda banget sama momen pertarungan Boboiboy Blaze dan Ice yang waktu itu bener-bener nggak terduga. Kita nggak nyangka mereka bakal bertarung sampai hampir ngeluarin kuasa tahap ketiga. Makanya keseruannya terasa lebih greget. Selain itu, mungkin juga kenapa Boboiboy Sopan terkesan biasa aja di episode ini karena lawannya memang nggak sebanding sama dia. Meskipun jumlah musuhnya banyak, tapi kuasanya masih jauh di bawah fusion Sopan. Jadi wajar aja kalau dia bisa ngalahin robot-robot itu dengan mudah dan dalam waktu singkat. Ya, walaupun aksinya tetap keren, tapi tensi pertarungannya memang nggak seintens yang diharapkan. Dan satu faktor terakhir yang bikin episode baru ini terasa agak biasa aja adalah tempo ceritanya yang melambat. Kalau di episode 3 hampir setengah durasinya diisi dengan aksi dan pertarungan sengit, di episode 4 ini justru suasananya jauh lebih tenang. Apalagi dengan kehadiran fusion Sopan yang punya aura atau vibes kuasa perdamaian. Nuansanya itu jadi lebih damai dan kalem. Alur ceritanya pun dipenuhi momen-momen santai tanpa banyak konflik atau keributan. Jadi meskipun begitu, episode 4 ini tetap menarik buat ditonton. Episode 4 ini lebih terasa sebagai jeda tenang setelah intensitas tinggi di episode sebelumnya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. So, jadi kenapa Boboiboy Ice bisa lebih unggul daripada Boboiboy Blaze? Apakah Monsta pilih kasih? Apa dia berpihak ke Boboiboy Ice? Atau ini merupakan panggungnya Boboiboy Ice? Nggak gitu ya teman-teman. Gini loh, kenapa di sini Boboiboy Ice terlihat lebih unggul? Itu karena Boboiboy Ice memiliki sifat yang tenang dan santai di saat ia sedang bertarung. Beda halnya dengan Blaze yang sifatnya emosional dan pemarah. Nah, karena hal itu, Ice di sini lebih mendominasi karena orang yang emosional cenderung dirugikan dibandingkan orang yang tenang karena emosi berlebihan mengganggu logika dan kendali diri. Dalam situasi konflik atau pengambilan keputusan, orang emosional sering bereaksi impulsif, kehilangan fokus, dan membuat penilaian yang keliru. Sebaliknya, orang yang tenang mampu berpikir jernih dan strategis, mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak, serta membuat keputusan yang lebih rasional. Jadi pada intinya mereka itu sama-sama kuat, cuma dari sifat dan kepribadian mereka yang berbeda. Makanya terlihat Boboiboy Ice lebih unggul daripada Boboiboy Blaze. Selain hal itu, ada alasan mengapa Ice lebih unggul daripada Blaze. Karena banyak fans yang menantikan momen dimana Boboiboy Ice mengatakan aduhai Blaze. Nah, di momen itu udah pasti adegannya Blaze kalah dengan Ice. Makanya Ice mengatakan kalimat itu. Terus juga karena
karena merasa permintaannya didengar Monsta untuk memasukkan momen itu spontan, Boboiboy Ice jadi ramai dibahas di mana-mana. Ya intinya pada pertarungan Blaze dan Ice ini nggak akan ada yang menang, nggak ada yang kalah karena kekuatan mereka itu setara. Gitu ya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Pada promo episode 4 yang baru ditayangkan menampilkan beberapa babak penting dan penuh tanda tanya. Di awal teaser, kita diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice. Pertarungan tersebut menimbulkan kekacauan besar hingga menyebabkan gunung puncak bakar beku tampak akan meletus. Sementara itu, para ketua suku kembali terlibat perdebatan sengit. Masing-masing mendukung Boboiboy andalannya untuk melanjutkan pertarungan demi kehormatan sukunya. Tak lama kemudian, seluruh suku dan pihak lainnya berkumpul di arena pertempuran. Namun, situasi berubah ketika sekelompok robot tiba-tiba muncul dan mulai menyerang mereka. Disinilah kita melihat Boboiboy melakukan aksi fusion untuk menghadapi serangan dari para robot tersebut. Selain melawan para robot, Fusion Sopan juga berperan untuk mendamaikan suku Bara dan suku Salju agar kedua suku tersebut bisa kembali rukun dan hidup berdampingan dengan damai. Well, robot-robot ini ternyata muncul dari sebuah markas rahasia di bawah tanah yang sempat diperlihatkan pada episode sebelumnya. Namun hingga kini masih belum terungkap siapa sosok di balik perintah untuk mengirimkan robot-robot tersebut ke puncak bakar beku untuk mengacaukan upaya perdamaian antara suku Bara dan suku Salju. Pertarungan terakhir yang sebelumnya muncul di versi komik justru ditampilkan pada episode awal versi animasinya. Banyak penggemar menduga bahwa Monsta akan menambahkan jalan cerita baru dalam adaptasi animasi ini. Hal itu karena pertarungan final yang biasanya muncul menjelang akhir arcs di komik kini terjadi pada episode ketiga dari 6 episode total versi animasi tersebut. Mengangkat konsep klimaks dari kuasa tahap kedua elemen Ice dan Blaze. Untuk pertama kalinya, tahap 2 Blaze dan Ice menampilkan perubahan warna rambut serta karakteristik Boboiboy yang menyesuaikan dengan warna elemen masing-masing. Sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi ciri khas elemen tahap 3. Dilihat dari perubahan rambut dan jenis serangan baru, banyak penggemar menantikan apakah Boboiboy Blizzard dan Nova akan muncul. Namun jika mengacu pada versi komiknya, kemunculan kedua yang hampir terjadi bisa jadi menandakan adanya transisi yang ditampilkan dalam versi animasi. Hal ini serta-merta menunjukkan tahap ketiga, mengingat klimaks art ini berfokus pada kemunculan Fusion Solar dan Taufan. Namun jika melihat kejadian di episode 3 sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana mungkin Fusion Sopan bisa muncul di tengah-tengah pertarungan antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice. Apa sebenarnya yang memicu kemunculannya? Nah, hal ini kita akan membahas lebih lanjut nanti di next video. Di tahap kedua elemen Ice dan Blaze ini, Boboiboy untuk pertama kalinya punya perubahan warna rambut dan karakter sesuai warna elemennya. Padahal dulu hal kayak gini cuma ada di elemen tahap 3. Kalau di versi komik aslinya, perubahan warna rambut cuma ada di elemen tahap 3. Tapi karena kekuatan Blaze dan Ice mencapai titik klimaks, mereka berhasil melampaui batas masing-masing. Sampai-sampai karakter dan penampilan mereka pun ikut berubah. Selain itu, kita juga melihat mereka mengeluarkan aura atau kodam dari masing-masing penguasa asal elemental mereka. Sumpah, di momen ini Mimin tuh bener-bener takjub banget ngelihat mereka mengeluarkan kodamnya. Dan
Dan juga Mimin terpukau sama teknik baru Boboiboy Ice dalam bertarung melawan Boboiboy Blaze. Di sini Ice bisa mendominasi banget, bahkan di awal dia lebih unggul daripada Blaze. Dengan jurus barunya yaitu tipuan cloningan dirinya menggunakan patung es, bahkan di sini ia hampir melukai Blaze dengan Ice pembegunya itu. Selama ini kita nggak pernah lihat Ice menggunakan jurus-jurus ini, dan Mimin juga nggak expect kalau Ice bisa selincah itu. Ya, secara kekuatan Ice dan Blaze memiliki tingkat kemampuan yang setara. Namun keunggulan Ice terletak pada strategi dan ketenangannya saat bertarung. Ia mampu mengendalikan emosinya dan menyerang dengan penuh perhitungan. Berbeda dengan Blaze yang cenderung emosional dan bertindak terburu-buru. Namun seiring berjalannya waktu, Blaze mampu mengimbangi Ice dengan jurus-jurus yang dia milikinya. Well, kalau di sini Feng nggak datang untuk memisahkan mereka bisa aja langsung dapet 2 elemen tahap 3 sekaligus. Tapi ya resikonya gede banget. Ngendalin satu elemen tahap 3 aja kayak Beliung udah repot banget, apalagi 2. Wah, keteteran dah tuh Feng. Baiklah, itu dia hal menarik episode lalu. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.